Apapun jika diniati dengan baik, jika diniati dengan benar, ada ilmunya. Orang itu yang penting ilmunya. Kalau ilmunya dia sudah paham ilmunya, apapun yang dilakukan ya seperti ibadah. Contoh, saat masa muda kita sekolah. Kalau hanya niatnya untuk saku, untuk ada agar diberi uang saku orang tua, ya dapatnya cuma uang saku saja. Tapi coba kalau diniatin, ya Allah, saya niat menuntut ilmu agar untuk ibadah, untuk dapat uang saku, untuk berteman dengan teman-teman, untuk mengikuti kewajiban kewajiban kita sebagai siswa, yaitu belajar. Ya enak. Jadi apa-apa yang kita lakukan ya jadi ibadah. Dan alhasil dalam hitungan nanti di yaumul akhirah, kita mendapat banyak amal yang tanpa kita sadari, kita kehidupan sehari-hari itu, tanpa kita sadari hanya dengan niat, malah membuat beban di yaumul hisab kita menjadi ringan. Karena apa-apa kita niatin dengan ibadah. Beda kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab niat dimulai dari ayat ke-9. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yuqatil saja'atan wa yuqatil hamiyatan wa yuqatil riya'an ayudzali fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala li'akunu kalimatullah yal umya fa huwa fi sabilillah. Wa an Abi Bakr Nufaih bin Haris al-Saqai radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idal taqal muslimani bisai faihima fal qatilu wa maqtul finnar qultu ya Rasulullah andal qatil amma balul maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi rawahu Bukhari wa Muslim. Pada pembahasan kali ini masih membahas tentang niat. Apapun pekerjaan, apapun yang kita lakukan, jika niatnya baik, maka terhitung baik. Dalam artian, dalam hadis ke-9 ini menerangkan bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, seseorang yang berperang karena keberaniannya, berperang karena kesukuannya, atau berperang karena ria, manakah yang termasuk berperang pada jalan Allah? Nah, Rasul menjawab, barang siapa yang berperang karena kalimah Allah menjadi terangkap, maka itulah perang pada jalan Allah. Jadi intinya, berperang pun itu tergantung niatnya. Jika berperang niatnya hanya untuk keberanian, hanya untuk sukunya, hanya untuk ria karena dia berani, karena dia jagoan, maka perang itu tidak ada artinya. Tapi barang siapa yang berperang karena niat untuk membela jalan Allah atau untuk membela negara biar negara aman, seperti teman-teman kita yang di Palestina, maka yang dihitung itu dari niatnya. Kalau dia niatnya memang betul karena Allah, karena jalan Allah, karena bela negara, karena membela agar negara aman, tentram,
Maka kalau dia kebetulan meninggal pada peperangan itu, ya dia syahid karena niatnya udah benar. Makanya dari hadis pertama sampai ke-8 selalu menerangkan pentingnya niat. Niat itu jika niat baik, jika belum dilakukan sudah dapat pahala, apalagi kalau dilakukan. Sedangkan kalau niat jelek, biarpun belum dilakukan, biarpun andai kata dia tidak melakukan niat jelek itu, ya tidak ditulis apa-apa. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil, apapun yang kita lakukan harus diniati. Kita mau bekerja, niat aja untuk nyari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk beribadah. Nah, jadi nggak rugi andai kata kita saat bekerja tidak mendapat hasil uang berupa uang itu, setidaknya kita sudah hasil dalam beribadah. Karena bekerja itu termasuk beribadah di jalan Allah. Nah, begitu juga di hadis ke-10, studi kasusnya ialah jika kedua orang Islam bertengkar dengan senjata atau pedang kalau zaman sekarang berupa mungkin berupa senjata api yang orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama berada dalam neraka. Lalu Abu Bakar bertanya, Abu Bakar Nufai bin Al-Haris bertanya, wahai Rasulullah, yang membunuh sudah wajar kalau berada di neraka. Kemudian kenapa orang yang terbunuh juga masuk neraka? Lalu Rasulullah menjawab, karena ia sangat berambisi untuk membunuh kawannya. Intinya, inti dari hadis-hadis ini cuma dengan niat aja. Kalau niatnya untuk membela diri agar tidak terganggu, lalu dia tidak sengaja membunuh, maka dia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Dia niat membela diri, lawannya lalu terbunuh ya, maka dia tidak dosa. Sedangkan lawannya biarpun dia terbunuh, karena niatnya ingin merampok atau membunuh dia, ya yang biarpun dia terbunuh ya tetap aja masuk neraka. Dalam hadis ini seperti itu. Nah, itulah pentingnya sebuah niat. Apapun jika diniati dengan baik, jika diniati dengan benar, ada ilmunya. Orang itu yang penting ilmunya. Kalau ilmunya dia sudah paham ilmunya, apapun yang dilakukan ya seperti ibadah. Contoh, saat masa muda kita sekolah. Kalau hanya niatnya untuk saku, untuk ada agar diberi uang saku orang tua, ya dapatnya cuma uang saku saja. Tapi coba kalau diniatin, ya Allah, saya niat menuntut ilmu agar untuk ibadah, untuk dapat uang saku, untuk berteman dengan teman-teman, untuk mengikuti kewajiban kewajiban kita sebagai siswa, yaitu belajar. Ya enak, jadi apa-apa yang kita lakukan ya jadi ibadah. Dan alhasil
dalam hitungan nanti di yaumul akhirah, kita mendapat banyak amal yang tanpa kita sadari, kita kehidupan sehari-hari itu, tanpa kita sadari hanya dengan niat, malah membuat beban di yaumul hisab kita menjadi ringan. Karena apa-apa kita niatin dengan ibadah. Beda kalau orang mau bekerja atau mau bersekolah, hanya untuk bekerja sajalah, nggak diniati dengan ikhlas atau nggak diniati dengan sesuatu yang baik, ya yang didapat ya cuma cuma apa yang diniatkan. Jadi eman-eman, bahasa orang Jawanya itu eman-eman kalau kita tidak diniati dengan yang yang baik, atau diniati dengan ibadah, atau diniati dengan membantu orang. Jadi percuma. Itu pun berlaku juga dengan sodako. Sodako itu sangat disayangkan jika seseorang sudah mengeluarkan uang, tapi niatnya cuma kepengen disanjung, atau niatnya cuma kepengen dilihat orang. Jadi malah dia rugi. Kerugian pertama, uang dia nggak ada hasilnya karena niatnya ingin disanjung. Jadi uangnya sudah hilang, tapi tidak ada hasilnya. Dan orang pun kalau melihat pun paling besok juga sudah lupa. Jadi eman-eman. Jika kita niat sodako hanya untuk disanjung atau hanya untuk dilihatkan. Jadi percuma. Nah, bagusnya kalau niat sodako, ya niat ngikuti jalan Allah, karena sodako itu wajib. Kita mengeluarkan minimal 2,5%. Syukur-syukur bisa 10%. Eman lah, kalau 2,5% terlalu mepet lah. Minimal kita sodako ya 5%. Bisa dinaikkan 10%. Nah, mentoknya di 30%. Kenapa kalau sodako menurut Kiai Hamzat penyusun Nadom Asmaul Husna, baiknya orang zaman sekarang itu maksimal sodako itu 30%. Dikarenakan apa? Sepertiga. Dikarenakan apa? Yang sepertiga itu buat sodako, yang sepertiga itu dibuat keluarga, yang sepertiga itu dibuat tabungan. Itu kalau tingkatannya sudah tinggi. Kalau tingkatan yang kayak kita ya 5% lah, jangan sampai 2,5%. Ya 5-10%. 10% itu sudah baik. Intinya sodako itu membuat harta itu lebih aman. Percaya sama saya. Jika Anda sodako, kemungkinan Anda kehilangan harta benda itu sangat kecil. Sangat kecil. Ada aja yang membuat kita enggak kehilangan barang. Ada aja, kita pasti diselamatkan, pasti. Andai kata pun, jika ada orang sodako, sudah disodako 10%, bahkan sampai 30%, tapi masih aja ditipu orang. Nah, kita menyikapinya, kalau kita menyikapinya dengan cara biasa, ya pasti grundel. Coba kita balik papan caturnya, kita sikapi dengan sesuatu yang rasional. Anggap aja kita punya gaji 10 juta. Setiap bulan nih sudah kita sodakokan 10%, berarti 1 juta. Setiap bulan kita sudah sodakokan 1 juta, 1 juta setiap bulan. Di bulan besok kita sudah sodakoh, malah kita ketipu
ketipunya 5 juta. Kita ketipu 5 juta, entah itu karena ditipu temen terus dia pergi, atau ditipu orang lah. Nah, kalau kita menyikapinya biasa, duh, kok bisa 5 juta hilang, ditipu orang, kok bisa, kok seperti inilah. Kalau kita selalu menyikapi seperti itu, ya rugi. Coba kita balik papan caturnya, kita sikapi dengan, oh 5 juta ya, 5 juta, andai kata kita kan dapat gaji kan 10 juta nih. Setiap bulan kan kita ngeluarin 1 juta. Nah, kita sudah ditipu 5 juta. Nah, berarti hitung aja, oh berarti selama 5 bulan ke depan, saya tidak usah sodakoh. Karena yang ditipu itu saya niatin sodakoh. Jadi nggak ada ruginya. Toh juga kemudian uang itu akan kita berikan kepada yatim piatu juga. Akan kita berikan kepada sodakoh ke orang yang membutuhkan juga. Jadi kalau kita ditipu orang, percaya sama saya, kalau kita ditipu orang, jangan grundel, apalagi jangan terlalu kecewa. Alasannya apa? Mau besok, mau besok, mau seminggu lagi, mau 1 bulan lagi, mau setahun lagi, kita pasti akan ngeluarin harta kotor kita. Jadi tinggal kita hitung saja. Contoh, jika punya uang, punya gaji 10 juta, ditipu 5 juta, kita sudah komitmen setiap bulan kita sisihkan 1 juta buat sodako, bukan buat orang yang membutuhkan. Maka tinggal kalau kita ditipu 5 juta, ya kita tinggal nggak usah sodako 5 bulan, karena yang ditipu itu kita niatin sodako. Masalah diterima atau enggaknya, itu urusannya Allah. Tapi yang jelas, Allah itu selalu ngitung dari niat. Selalu menghitung dari niat. Nah, yang kemarin juga saya jelaskan juga, niat itu kalau di akhir gimana? Ya enggak masalah. Asalkan jangan sampai kelupaan. Niat itu jangan sampai lupa. Lanjut, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajulu jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa isrina darajatan wa dzalika anna ahadahum idza tawaddu'a fa ahsanal wudu'a summa atal masjida la yuridu illa sholata la yanhazuhu illa sholatu lam yahtu khotwatan ila rufi'a lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjida fa idza dakhalal masjida kana fi sholati maka natis sholatu hiya tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisi alladhi sholla fihi yaquluna Allahummarhamhu Allahumma firlahu Allahumma tub alaih malam yu'di fihi malam yuhdis fihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini menjelaskan tentang sholat. Sholat itu jika berjamaah itu pahalanya lebih dari sholat sendiri. Dan selisihnya itu adalah 20 derajat kurang lebih. Nah, jadi lalu saat seseorang yang
Saat orang yang memang benar-benar niat sholat untuk ke masjid, maka setiap satu langkah dia melangkah, diangkatlah satu derajat, diampunilah satu dosa. Nah, saat ia sudah datang ke masjid, sudah sampai ke masjid, maka menunggunya sebelum sholat. Nah, saat mau sholat, baru sholawatan itu sebelum qomat, nah itu dia menunggu. Nah, menunggunya itu pun sudah dianggap melaksanakan sholat selama ia menunggu itu. Kalau dia menunggunya 5 menit, dia dianggap melaksanakan sholat 5 menit. Nah, dalam lalu saat dia telah tiba waktu sholat, waktunya sembahyang, para malaikat memintakan rahmat kepada orang itu yang sudah niat dari rumah itu sholat. Nah, di mana para malaikat berdoa, wahai Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, wahai Allah, terimalah tobatnya. Jadi, kalau kita niat, kalau kita niat ingin melaksanakan sholat berjamaah, baru niatnya saja itu sudah diberi pahala. Lalu, saat kita ke masjid, setiap satu langkah, setiap satu langkah, itu diangkatlah satu derajat dan diampunilah satu dosa. Setiap satu langkah itu dinaikkan derajatnya, lalu diampuni satu dosa. Lalu bagaimana kalau kita naik motor? Yang dihitung adalah setiap putaran dari roda kendaraan kita. Nah, jadi kalau melangkah andai kata 100 langkah, naik motor putarannya ban hanya 80 putaran, ya berarti dihitungnya 80. Kalau jalan kaki karena lebih repot, nah dia melangkah lebih banyak, jadi dia diampuni dosanya juga lebih banyak dan diangkat derajatnya lebih banyak juga. Nah, jadi dia saat pergi ke masjid itu sudah setiap langkah diampuni dosa, ditambahi derajatnya. Nah, waktu sampai di masjid dia sudah menyempurnakan wudhu, dia menunggu sampai waktunya sembahyang, waktunya sholat. Katakanlah menunggu masih 10 menit atau masih 5 menit. Nah, saat menunggunya itu seperti melaksanakan sholat selama ia menunggu. Jadi selama ia menunggu seperti melaksanakan sholat. Lalu setelah dia sholat, nah setelah dia sembahyang, para malaikat memintakan rahmat kepada orangnya itu dan mendoakan. Kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, wahai Allah, terimalah tobatnya. Jadi berapa banyak itu yang baik, dari niat sudah dapat pahala, dari mulai jalan setiap selangkah dapat pahala, menunggu pun masih dapat pahalanya sholat selama menunggu. Kita sembahyang didoakan ampunilah doa. Sudah dapat 5, belum lagi kalau dia sholat berjamaah. Apalagi di masjid pastikan berjamaah. Nah, di lebih mulia 20 derajat daripada sholat sendiri. Berarti berapa banyak keuntungan kita saat berada di masjid. Saat kita melakukan sholat, hanya sholat di masjid. Kalau niatnya betul. Ingat, selama niatnya benar. Pentingnya niat itu seperti itu. Hanya sholat saja, hanya sholat ke masjid saja. Kalau niatnya benar, itu berapa keuntungan kita itu. Banyak sekali keuntungan. Maka dari itu, pentingnya bab niat itu ditaruh di bab pertama pada hadis Riyadhus Shalihin,
Karena niat itu pintu dari segala pahala dan amal. Jadi niat yang baik, niat yang tepat itu akan mendapat hasil yang melimpah. Nah, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan dulu. Untuk besok kita lanjut ke hadis 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.